Gadis lugu ini memakai lipstik di depan jendela mobil. Tetapi dia tidak tahu ada seorang pria yang tampan duduk di dalamnya. Cholsu mengira Rayang sedang merayunya. Cholsu dengan malu-malu memalingkan wajahnya. Rayang mengedipkan mata lagi. Cholsu mengumpulkan keberaniannya untuk menurunkan jendela mobilnya. Tanpa diduga, Rayang langsung pergi. Sebenarnya, dia berkencan dengan mantan pacarnya hari ini. Dan ini mantan pacarnya. Dia pikir mantan pacarnya menyarankan untuk kembali. Tanpa diduga, dia menerima kartu undangan. Ini undangan pernikahan siapa? Dia pikir dia diundang untuk menjadi pengantin, tetapi nama pengantin wanita adalah sahabatnya. Pada saat ini, Cholsu masuk. Dia kebetulan bertemu Rayang dengan mode marah. Kemarilah, aku akan merobek wajah sialanmu itu. Oh begitu. Oh begitu bagaimana oh. Dia memisahkan mereka berdua. Mantan pacarnya bilang harus pergi ke pesta pernikahan ya. Dia melihat sekeliling semua orang menatapnya. Dia pemalu dan tidak punya lubang untuk bersembunyi. Rayang bersandar di dada Cholsu, aku akan pergi mati. Dia buru-buru melepas jaketnya sehingga dia bisa merasakannya lebih baik. Menutupi kepala Rayang. Untungnya dia tidak memiliki ketiak yang buruk, lalu dia mengambil Rayang keluar. Dia menatap Cholsu di depannya. Empat mata saling memandang dengan penuh semangat. Pikir dia ingin menghapus air matanya. Rayang memberinya tisu dan ingin dia bantu menyekanya. Tanpa diduga, dia mengambil kembali jaketnya. Aduh, malu banget. Cholsu meninggalkannya. Rayang duduk diam, wajahnya menjadi tercenging. Keesokan harinya, Rayang datang menemukannya. Memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Untuk menghadiri pernikahan mantan pacarnya. Setelah mendengarkan, dia menolak. Hasilnya di hari pernikahan. Cholsu muncul, berpakaian sangat tampan. Rayang langsung terpesona karena ketampanannya. Lalu mereka berdua saling masuk ke dalam. Mantan pacarnya melihatnya dan mulai mengejeknya. Kamu sepertinya telah memakan pesona babi. Kepercayaan diri hilang. Dia bingung dan tidak tahu bagaimana harus merespon mantannya. Cholsu tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Mantan pacarnya terkejut. Aku sudah bersabar denganmu untuk waktu yang lama. Apakah kamu pacarnya? Oh, ya. Dia pacarku. Selamat atas pernikahanmu. Tapi tolong tutup mulutmu. Karena kata-katamu terlalu kasar dan tidak sepenuhnya divaksinasi. Aku juga berharap kalian berdua akan berhenti menghubungi satu sama lain. Mantan pacar diam dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua saling memandang dengan penuh kasih dan pergi. Tiba-tiba fotografer memuji bahwa mereka sangat cantik bersama. Dan ingin mereka berfoto dengan kedua mempelai. Rayang ingin menolak tapi dihentikan oleh Cholsu. Menarik keduanya untuk berfoto bersama pengantin. Pengantin wanita sangat marah sehingga dia melepaskan tangan suaminya. Duduk diam penuh penghinaan. Dan di sisi lainnya diperlihatkan secara intim untuk menunjukkan kepada teman-teman Fa menonton. Dan ini adalah awal dari cinta mereka. Beberapa hari kemudian dia mengetahui bahwa saingan cintanya adalah seorang pria. Kedua orang laki-laki ini saling berpelukan erat. Rayang meragukan hubungan ini. Dua orang bertanya seperti cinta yang penuh gairah. Yang Hee berkata dia ada sesuatu untuk Cholsu. Dan kemudian memegang tangan Cholsu. Ini mengejutkan Rayang. Mereka berdua masuk ke mobil. Yang Hee mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Cholsu. Itu, cincin ganda. Tentu, dia pasti sangat emosional ketika menerima cincin itu. Mereka berdua saling berpelukan dengan bahagia. Dia ingat apa yang Cholsu katakan sebelumnya. Kamu bukan tipe cewekku. Mungkin oleh karena itu, dia tidak peduli dengan Rayang. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, apakah Coach Park gay? Rayang benar-benar hancur dan patah hatinya. Tidak hujan di luar tapi ada hujan di dalam hatinya. Fakta bahwa dia menjual cincin itu ke Cholsu. Tapi dia tidak punya uang. Tidak ada pilihan selain setuju untuk memberinya cicilan 0%. Rayang datang menemui Cholsu untuk berbicara. Tapi adegan itu terus muncul di benaknya. Tidak bisa tidak menghela nafas.
Pria tampan sekarang jarang, tetapi mereka saling mencintai. Tapi tak punya pilihan selain menyerah. Mulai sekarang dia hanya memperlakukan Chol Su sebagai kakak perempuannya. Di sini, Chol Su sedang membersihkan. Rayang masih membantunya seperti biasa. Chol Su berkata terima kasih. Rayang bilang mereka hanya berteman. Teman? Sudah melihat semuanya. Dan juga telah melihat orang itu. Apa? Tidak apa-apa, aku bersimpati. Aku bukan tipe orang kuno. Chol Su sangat bingung ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia bilang Chol Su tidak perlu mengerti. Mulai sekarang mereka berdua akan menjadi teman baik. Sebelum pergi, Rayang juga menyemangatinya. Mari berusaha lebih keras ya. Pada malam hari, Chol Su sedang tidur di ruang jaga. Suara aneh terdeteksi. Setelah dia keluar dia melihat kaleng bir berserakan di lantai. Ternyata itu Rayang sedang di stadion. Chol Su datang untuk menghiburnya. Dia sangat sedih dan menangis. Pada saat ini ada suara di luar. Dia membuka pintu dan melihat bahwa penjaga itu sedang berpatroli. Agar tidak terdeteksi dan dikarantina selama 14 hari. Dia membawanya untuk bersembunyi di sudut. Tetapi Rayang sekarang sudah mabuk dan tidak sadar lagi. Aku merasa sangat bosan dengan hidup ini. Penjaga datang berpikir bahwa ruangan itu tidak dibersihkan. Dia mematikan lampu dan pergi. Chol Su merasa lega. Melihat Rayang mabuk, detak jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tanpa sadar jatuh ke pelukan Chol Su. Ini membuat Chol Su semakin bingung. Gadis ini belum mencuci rambutnya dalam 10 hari. Bahkan biarkan pria tampan menilai bahwa baunya tidak enak. Sejak dia mengetahui Chol Su adalah gay, dia memperlakukannya seperti saudara perempuan yang baik. Bahkan membiarkan Chol Su melihatnya saat dia dalam kondisi terbaik. Kecantikan ini membuat orang lain terkejut. Aku akan serius mencari pacar. Setelah itu dia juga semakin dekat dengan Rayang. Dia meminta Chol Su untuk membantunya memegang rambutnya. Biarkan dia mencuci poninya. Kemudian semprotkan minyak wangi di kepalanya. Dan mengatakan bahwa ini adalah rahasia semua gadis. Jika rambut tidak dicuci dalam beberapa hari, hanya perlu membersihkan poni dan menyemprotkan minyak wangi. Dia menutupi setengah wajahnya dan meminta Chol Su untuk memilih wajah yang lebih baik. Dia memilih secara acak. Dia segera mengeluarkan kapas dan menghapus riasannya di depan cermin. Mata hitam rakunnya membuat Chol Su kaget. Semua tindakan imutnya dilihat oleh Chol Su. Tapi semakin Chol Su melihatnya, semakin dia sedih. Keesokan harinya mereka berdua pergi menonton pertandingan sepak bola. Tidak sengaja menyentuh tangan satu sama lain saat makan popcorn. Rayang tidak merasakannya sama sekali. Chol Su sepertinya tersengat listrik. Saat merayakan kemenangan, dia dengan senang hati memeluk Chol Su. Membuat Chol Su membeku selama 5 detik. Karena ini adalah pertama kalinya dia dipeluk seperti ini oleh seorang gadis. Setelah menonton, Rayang memeluk leher Chol Su dengan gembira. Rayang masih sedang sangat senang. Pada titik ini seseorang yang datang menghentikan mereka. Chol Su memeluk lagi dengan penuh kasih sayang. Dua orang laki-laki bersenang-senang bersama. Orang ini benar-benar peduli dengan Rayang. Berniat mengejar Rayang. Dan karena ingin Chol Su membawanya ke kelas yoga Rayang. Kelas ini untuk pecinta. Rayang secara pribadi menunjukkan kepada mereka berdua gerakan untuk mereka berdua. Chol Su terlihat sangat cemburu. Setelah itu, Rayang datang untuk memperbaiki postur Chol Su. Saat tubuh mereka bersentuhan, Chol Su penuh emosi lagi. Baru setelah Rayang pergi, dia berani bernapas. Yang Hee bertanya apakah mereka saling mengenal. Chol Su bilang dia tidak mengenal. Ketika Yang Hee melihat ini dia akan mengetahuinya. Rayang telah melihat adegan ini. Tapi Rayang menganggap mereka sepasang kekasih. Yang Hee secara khusus menunggu setelah kelas yoga. Minta nomor teleponnya. Tidakkah dia akan mengejarku? Tapi dia adalah kekasih Chol Su. Saya sebaiknya tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Tanpa diduga, Yang Hee akan terus mau menelepon Rayang. Ingin mengajaknya berkencan.
Ini memberi Rayang kejutan besar. Berkencan. Berkencan dengan pria dan wanita pada saat yang sama, mengapa tipe pacarnya begitu asin? Video hari ini berhenti di sini, silakan follow saya untuk tonton bagian selanjutnya ya.